saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri ini, kelas 12 IPS 1 nomor absen 28. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi PPKN, yaitu bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum itu, mari kita simak video pemaparan materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN, yaitu bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Di dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, di dalam hakikat perlindungan dan penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, apa sih itu perlindungan hukum? Nah, menurut Simanjuntak, perlindungan hukum yaitu sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perlindungan hukum, yaitu yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, yang kedua jaminan kepastian hukum, yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan yang terakhir yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kemudian mengenai yang kedua yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal seperti tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama peran Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat dengan Polri, yang kedua yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yang keempat yaitu peran advokat dalam penegak hukum, dan yang kelima yaitu peran Komisi Pemberantas Korupsi yang disingkat dengan KPK. Oke, namun kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagian peran Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat dengan Polri. Peran Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat dengan Polri. Jadi, mendengar kata polisi, apa sih yang maksud dengan polisi? Nah, seperti tentu yang sering kita ketahui dan sering kita lihat dan bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan pun sangat beragam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, dan mencegah penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Jadi, yang dimaksud dengan Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat dengan Polri adalah merupakan lembaga negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai hal tersebut, yaitu terdapat pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu dibagi menjadi 12, yaitu telah menetapkan kewenangannya. Yang pertama itu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua yaitu melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga yaitu membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat yaitu menyuruh berhenti orang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan dan penyitaan bersurat. Yang keenam yaitu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang ke-8 yaitu mengadakan panggilan penyidikan. Yang kelima yaitu menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang ke-10 mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan. Yang ke-11 itu memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan dan penyidik pegawai negeri sipil serta menerima penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Nah, yang terakhir yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat seperti tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, kemudian selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, dan harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya, kemudian pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia atau HAM. Nah, adapun tugas pokok dari kepolisian yaitu terdiri dari yang pertama menjaga ketertiban umum, kemudian memelihara keamanan, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, cukup sekian pemaparan materi PPKN kali ini dari saya. Saya mohon maaf apabila selama pemaparan materi ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Semoga pemaparan materi PPKN kali ini bisa